Ini beberapa teman aktivis ini kan mungkin ada yang radikal ya, yang percaya bahwa alam ini harus virgin, harus perawan seperawan-perawannya, tidak mungkin diperawani, nggak mungkin dirusak gitu loh. Kalau Anda melakukan perubahan terhadap alam sehingga alam kehilangan virginitasnya, maka di situ terjadi perusakan. Nah, jangan-jangan begitu maksudnya. Nah, kalau begitu maksudnya, ya kita tidak akan melakukan pengelolaan SDA sama sekali. Bagaimana kita bisa mendapatkan lahan untuk perumahan, untuk perkantoran, untuk hunian, untuk kota? Bagaimana kita mendapatkan bahan bakar kita? Itu hutan semua tadinya. Hutan kan? Semua. Ya kita mandi pakai sabun, pakai sampo, gorengan kita sehari-hari dan seterusnya. Kayak Hasan Nasbi gitu. Apa itu? Hasan Nasbi ngomong gitu juga. Tapi yang menghantam beliau argumennya sama beliau. Kan ada hutan konservasi, ada hutan yang boleh dieksploitasi. Ya memang begitu. Hasan Nasbi juga ngomong jangan dipukul rata dari awal. Ya, lagi-lagi pembicaraan ini terkait dengan bagaimana mengelola sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini kita terjebak pada pembahasan satu titik ekstrim ya, di mana harus memilih seakan-akan tidak ada pilihan lain selain memilih sebagai ekstrim yang mengelola secara serampangan atau yang tidak mengelola sama sekali. Jadi pembicaraan ini diarahkan ke arah situ. Padahal dalam mengelola bumi ini kita harus melibatkan moral dan nilai. Nah, nilai seperti apa yang bisa menyeimbangkan bumi ini ya? Nilai itu ya tentunya dari Islam. Islam memiliki batasan-batasan yang jelas bahwa kita ya diberikan nikmat berupa alam semesta ini beserta apa yang ada di isinya, dan juga kita dilarang dalam Al-Quran ya untuk melakukan kerusakan-kerusakan. Artinya ada batasan yang jelas dan ada nilai manfaat yang jelas yang bisa diambil dari umat Islam. Jadi ajaran Islam sudah sangat lengkap sekali membahas terkait bagaimana pengelolaan. Nah, hari ini kita terjebak pada perdebatan antara mengelola secara serampangan ataukah tidak mengelola sama sekali. Nah, kebanyakan dari masyarakat itu ya berpikirnya jangka pendek seperti itu ya. Dia tidak bisa memikirkannya apa yang sebetulnya menjadi bahasan besar dari sumber daya alam ini. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan kepada kita, al-muslimuna syuraka'u fi salatin fil kala'i wal ma'i wan nari. Kaum muslimin itu berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air dan api. Padang rumput adalah segala hal ya, termasuk apa yang ada di atas tanah, dan juga air dan juga api. Api adalah bisa jadi sumber daya alam atau sumber daya energi. Nah, ini kepemilikan ini harus dimiliki oleh semua kaum muslimin. Artinya tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Sedangkan hari ini yang melakukan kerusakan ini adalah swasta, di mana negara hanya terlibat untuk melegalisasi apa yang terjadi di tempat-tempat eksploitasi tersebut. Nah, sampai sini kita paham bahwa negara tidak hadir secara utuh dalam membatasi dan juga memberikan distribusi terhadap kekayaan alam ini. Nah, disinilah kita harus sadar bahwa kita ini hidup di sistem kapitalis, sistem di mana orang-orang kaya, seraka itu yang menguasai sumber daya alam. Mereka buat undang-undang untuk memudahkan bagaimana mereka mengeksploitasi. Sedangkan negara beserta perangkatnya seperti DPR membuat undang-undang, Minerba membuat undang-undang untuk sumber daya alam, untuk lahan, pertanahan, hanya meneruskan keinginan dari para oligarki tersebut. Nah, disinilah kita harus paham teman-teman. Kenapa kita hari ini marah ya? Kenapa hari ini rakyat itu marah? Karena mereka tidak mendapatkan manfaatnya dari sumber daya alam yang sudah dirusak sedemikian rupa. Dan suatu titik ketika itu sudah mulai rusak dan terjadilah yang namanya perubahan iklim, yang memang iklim itu secara alami mungkin bisa saja terjadi karena di luar kendali kita. Tapi kan alam juga memiliki mekanisme tersendiri untuk mengatasi setiap bencana. Nah, karena lahan yang digunakan alam untuk mengatasi bencana itu sudah dieksploitasi dan tidak dikonservasi, akhirnya terjadilah yang kita saksikan di 3 provinsi di Sumatera itu. Nah, jadi rakyat itu sudah marah itu bukan karena apa-apa ya, karena sudah tidak dapat manfaat dari sumber daya alam tadi, dari manfaat yang harusnya memiliki manfaat untuk rakyat, tapi mereka justru diberikan bencananya.
manfaatnya tidak dapat, tapi bencananya mereka harus tanggung. Dan kenikmatan ini dari sekian banyak yang dieksploitasi itu diambil oleh para oligarki yang tidak tinggal di daerah tersebut. Mereka tinggal di kota-kota besar, mereka tinggal di luar negeri untuk menikmati kekayaan alam. Dan di Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 itu mengatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, artinya undang-undang ini sudah selaras dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi. Jadi pembuat undang-undang ini artinya dia memiliki pemahaman bahwa kekayaan alam ya ada diksi yang sama di situ ya, air, kekayaan alam yang ada terkandung di dalamnya, yaitulah yang tidak tahu kita ternyata kekayaan alam Indonesia itu begitu besar dengan potensi energinya, dan itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dan hari ini sejak kita merdeka, kepentingan itu tidak sampai kepada rakyat, justru rakyat hanya mendapatkan bencana dan juga mendapatkan pajak dari segala aspek kehidupannya, pajak penghasilan, pajak jual beli, pajak tinggal, pajak bangunan dan lain sebagainya. Jadi rakyat hanya dibebankan dan dieksploitasi untuk bekerja dan memberikan pajaknya kepada negara, sedangkan negara tidak hadir dalam memberikan manfaat dari kekayaan alam yang telah Allah karuniakan kepada kita, karena Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Jadi kalau saja Indonesia ini diatur secara benar sesuai undang-undang, yang undang-undang tadi itu, Undang-Undang Dasar nomor 33 ayat 3 tadi, yang sangat berkesesuaian dengan hadis Nabi, tentunya masyarakat kita sangat makmur sekali ya. Jadi inilah yang luput dari pembahasan dan pembicaraan masyarakat, bahwa sesungguhnya hak kita ini telah dirampas, hak kita telah dieksploitasi secara ugal-ugalan, dan hanya kekayaannya itu, hasilnya itu bergulir di sebagian orang saja, sebagian kecil orang saja. Dan itu dilarang di dalam Islam, bahwa di Al-Quran Allah melarang bahwa harta itu tidak boleh hanya berkumpul di sebagian orang, karena harta itu ibarat air itu harus dialirkan. Maka banyak sekali syariat ini mengajarkan untuk bersedekah, infak, zakat ya, agar harta itu tidak berkumpul pada orang-orang tertentu. Dan kekayaan alam yang begitu besar ketika berkumpul di orang-orang tertentu sangat-sangat berbahaya. Dan inilah yang kita rasakan, begitu kuatnya mereka menguasai segala aspek kepemimpinan dan perangkat di negara ini, baik itu dari pejabat, birokrat, TNI, Polri dan juga ASN, sampai ke tingkat-tingkat kepala desa. Itulah orang-orang yang serakah, yang memiliki kekayaan melebihi batas, dan mereka bisa menjadikan dirinya Tuhan baru atau berhala baru dengan potensi ataupun dengan apa yang dia miliki, yaitu materi dari kekayaan alam ini. Semoga kita bisa sadar, kita bisa menaikkan kesadaran kita, tidak hanya berpikir pada aspek yang rendah, tapi kita juga perlu meyakini dan juga memahami bahwa ada hak kita yang harus kita perjuangkan di situ.